Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Prasetyo dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya membuat video untuk mengerjakan UTS mata kuliah NLP dengan tugas mereview jurnal tentang NLP. Itu jurnal yang sudah saya ambil ialah berjudul Eksplorasi Penggunaan Large Language Model atau LLM dalam pembangunan permainan Minesweeper dengan Python Programming yang ditulis oleh Kurhanul Rizki, Nurul Afifah, dan Ali Bardadi dari Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia. Jadi objek penelitiannya ialah pembangunan perangkat lunak yang melibatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, khususnya dalam konteks penggunaan LLM. Artikel ini mengeksplorasi potensi dan batasan penerapan ChatGPT 3.5 atau 3.5 dalam pengembangan permainan Minesweeper menggunakan bahasa pemrograman Python. Masalah penelitian yang dibahas ialah perkembangan kecerdasan buatan generatif itu memberikan peluang yang memungkinkan pengembangan sebuah program dilakukan dengan pengetahuan kode yang minimal. Lalu tujuan penelitiannya ialah mengeksplorasi kemampuan salah satu large language model atau LLM untuk membuat kode menggunakan instruksi custom. Kami menginstruksikan ChatGPT 3.5 untuk membuat permainan Minesweeper dengan kompleksitas instruksi yang meningkat dalam 3 fase. Kemudian kami membandingkan hasilnya dengan kode sumber permainan Minesweeper yang tersedia secara publik di internet. Dan metode penelitiannya adalah melakukan eksplorasi Minesweeper, itu menginstruksikan ChatGPT untuk menggenerasi kode untuk permainan Minesweeper dalam bahasa pemrograman Python. Instruksi dimulai dengan perintah sederhana yang kemudian ditambahkan dengan fitur yang lebih kompleks untuk setiap fase. Jadi fasenya ada grid dasar, itu fase pertama, dan yang kedua itu fase tingkat kesulitan terkendali, kemudian fase 3, kemudian pilih main lagi. Nah, dan fase tersebut, fase grid dasar, itu instruksi pertama yang diberikan pada ChatGPT adalah untuk melakukan generasi kode permainan Minesweeper sederhana berukuran 5x5 yang mudah dimengerti. Adapun prompt yang diberikan adalah sebagai berikut, yaitu create 5x5 grid Minesweeper game in Python. Lalu di fase kedua atau tingkat kesulitan terkendali, itu memperkenalkan tingkat kesulitan yang terkendali untuk meningkatkan daya tarik permainan. Diputuskan untuk mengelompokkan tingkat kesulitan permainan dalam 3 tingkat, yaitu mudah, normal, dan sulit. Tingkatan kesulitan dinyatakan sebagai jumlah grid dalam permainan Minesweeper tersebut, yaitu ukuran grid 3x3 sebagai tingkat mudah, kemudian grid 5x5 sebagai tingkat normal, dan ukuran grid 9x9 sebagai tingkat yang sulit. Kemudian di fase ketiga ialah pilihan main lagi, yaitu setelah menyelesaikan permainan, pemain diberikan pilihan untuk memulai kembali dengan posisi main dan tingkat kesulitan yang berbeda lagi. Apabila sudah menyelesaikan misi yang pertama dengan mudah, kemudian selesai, pemain bisa milih lagi di permainan, bisa mudah atau ke dalam tingkat yang sulit. Dari hasil penelitian tersebut didapat ChatGPT dapat melakukan generasi kode permainan Minesweeper sesuai dengan instruksi yang diberikan. Prompt pertama menghasilkan kode permainan Minesweeper dengan ukuran grid 5,5 dibandingkan dengan kode yang dari ChatGPT secara umum memiliki struktur yang sama, yaitu mengacakkan posisi main, mengecekkan jumlah mains pada tetangga, mengecekkan game over, dan looping permainan. Pada fase kedua, kami mendapatkan instruksi untuk membagi tingkat permainan menjadi mudah, normal, dan sulit, dan asumsi tingkat kesulitan berdasarkan ukuran grid. Pada fase ini, kode yang digenerasi oleh ChatGPT memberikan syntax error, yaitu kekurangan pada salah satu lambang tutup kurung pada pengulangan. Setelah syntax error diperbaiki, program berjalan dengan sesuai instruksi dan diberikan.
Permainan dapat memilih tingkat kesulitan, kemudian melakukan permainan Minesweeper dengan ukuran grid yang sesuai dengan pilihan tersebut. Pada fase ketiga, menambahkan instruksi untuk memberikan pilihan pada pemain untuk bermain kembali setelah tingkat kesulitan dan posisi mains yang berbeda. Pada fase ini, kode yang digenerasi oleh ChatGPT juga memberikan sintak error yang sama, yaitu kekurangan pada salah satu lambang tutup kurung dan perulangan. Setelah sintak error diperbaiki, program berjalan sesuai instruksi yang diberikan. Setelah selesai permainan, dapat memilih kembali dengan setelan yang berbeda. Kesimpulannya ialah, berdasarkan hasil dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa LLM seperti ChatGPT 3,5 memiliki kemampuan untuk meregenerasi kode untuk fungsionalitas yang sama, dengan contoh kode yang tersedia secara publik. ChatGPT juga mampu untuk memodifikasi kode berdasarkan instruksi tambahan yang diberikan, sehingga kode yang dihasilkan relatif berbeda dengan kode yang disediakan secara publik. Namun demikian, kode yang digenerasi ChatGPT masih rawan menghasilkan kesalahan sintaks. Begitu, pengetahuan dasar dan logika program diperlukan untuk dapat menggunakan LLM dalam alat bantu pemrograman. Oke, terima kasih. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video dapat diterima dan mendapat nilai yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.